Hai, halo semuanya, selamat datang kembali di RANCT Medical Education Channel. Di video kali ini kita masih membahas tentang soal-soal uji kompetensi perawat Indonesia. Baiklah, sebelum memulai video ini, alangkah baiknya kalau kita sama-sama mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan juga tanda loncengnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Soal 141. Seorang perawat sedang mengkaji sebuah RW dan didapatkan data 25% dari 60 anak usia sekolah mengeluh sering batuk pilek. Dari data kunjungan pasien di puskesmas, terbanyak adalah penyakit ISPA. Selanjutnya, perawat akan melakukan tindakan untuk memastikan masalah kesehatan dari keluhan yang dilaporkan dengan melakukan screening kesehatan dan identifikasi risiko. Pertanyaan soal: apakah nama level pencegahan yang dilakukan perawat di atas? Pilihan jawaban: A. Pencegahan primer, B. Pencegahan tersir, C. Pencegahan sekunder, D. Pemberdayaan atau empowerment, E. Intervensi profesional keperawatan. Kunci jawaban C. Pembahasan strategi intervensi keperawatan komunitas pada kelompok anak usia sekolah dengan ISPA meliputi: A. Prevensi primer, yaitu pendidikan kesehatan, teaching group, B. Prevensi sekunder, screening kesehatan dan identifikasi risiko, C. Prevensi tersir, yaitu dukungan terhadap caregiver dan keluarga, konsultasi, dokumentasi, pencatatan insidensi kasus, rujukan program pengembangan, perkembangan kesehatan komunitas, serta bimbingan terhadap sistem kesehatan atau health system guidance. Soal 142. Hasil pengkajian di sebuah RW didapatkan data masalah kesehatan remaja, yaitu 41% remaja kurang pengetahuan tentang bahaya merokok, 29% remaja gemar nongkrong di pinggir jalan. Hasil wawancara terhadap 10 remaja, 6 orang mengatakan merokok karena pengaruh teman sebaya, dan 4 orang untuk pergaulan. Pertanyaan soal: apakah strategi penanganan utama untuk membentuk perilaku sehat pada kasus di atas? Pilihan jawaban: A. Kemitraan, B. Bina suasana, C. Pemberdayaan, D. Proses kelompok, E. Pendidikan kesehatan. Kunci jawaban D. Pembahasan. Fokus kegiatan keperawatan komunitas terdiri dari 1. Proses kelompok, 2. Pendidikan keperawatan, 3. Intervensi profesional keperawatan, 4. Kemitraan atau kerjasama, 5. Pemberdayaan atau empowerment. Soal 143. Hasil pengkajian terhadap remaja di sebuah SMP didapatkan data 37% dari 120 siswa kelas 1 dan 2 mempunyai kebiasaan merokok. 15 orang sering membolos, 10 orang tidak masuk karena sakit, dan 7 orang berat badan menurun drastis. Selanjutnya,
perawat akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik untuk memastikan deteksi dini terhadap masalah kesehatan pada seluruh siswa tersebut. Pertanyaan soal, apakah nama level pencegahan yang dilakukan perawat di atas? Pilihan jawaban A. Primer, B. Sekunder, C. Tersier, D. Promotif, E. Preventif. E. Preventif. Kunci jawaban B. Pembahasan. Salah satu bentuk prevensi sekunder untuk mengatasi masalah kesehatan merokok pada kelompok usia remaja yaitu screening kesehatan remaja dan identifikasi risiko. Soal 144. Seorang perawat melakukan pendataan keluarga pada suatu RW dan didapatkan data lingkungan padat penduduk. Kegiatan PSN melalui gerakan 4M dilakukan jika terjadi kasus DBD. Angka bebas jentik di rumah tangga sebesar 58%. Kasus DBD hampir merata di setiap RT dengan rata-rata 2-3 kasus. Pertanyaan soal, apakah tindakan utama yang dilakukan perawat pada kasus tersebut? Pilihan jawaban A. Rujukan, B. Screening kesehatan, C. Manajemen perilaku, D. Pencatatan insidensi kasus, E. Proteksi risiko lingkungan. Kunci jawaban C. Pembahasan. Pada kasus DBD di atas, terjadi karena masyarakat tidak menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti gerakan PSN, dilakukan bila sudah terjadi kasus. Angka jentik nyamuk tinggi karena jarang menguras bak kamar mandi dan tempat penampungan air. Soal 145. Hasil pengkajian pada suatu kelurahan ditemukan masalah keperawatan komunitas. Didapatkan data, sebagian besar partisipan beranggapan DBD disebabkan oleh gigitan nyamuk, tetapi tidak tahu karakteristik jentik nyamuknya. 42% rumah tangga positif jentik. 18% warga menyatakan yang paling efektif untuk mencegah DBD adalah dilakukan fogging atau menabur bubuk abate. Perawat melakukan kampanye tentang penyakit DBD. Pertanyaan soal, apakah strategi intervensi yang dilakukan oleh perawat? Pilihan jawaban A. Keluarga binaan, B. Proses kelompok, C. Pendidikan kesehatan, D. Penyebaran informasi, E. Pemberdayaan masyarakat. Kunci jawaban D. Pembahasan. Strategi intervensi yang dilakukan oleh perawat komunitas untuk mengatasi masalah DBD, salah satunya adalah penyebaran informasi melalui kampanye tentang penyakit DBD. Soal 146. Hasil pengkajian perawat di suatu RW ditemukan data 34% penduduk usia produktif merasakan keluhan seperti pusing dan leher kaku.
dan 50% diantaranya masih memiliki kebiasaan hampir setiap hari mengkonsumsi ikan asin. Tidak ada pantangan terhadap makanan, serta jarang olahraga. Pertanyaan soal, apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas? Pilihan jawaban, A. Kesiapan untuk meningkatkan pengetahuan, B. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, C. Ketidakefektifan manajemen kesehatan, D. Defisiensi pengetahuan masyarakat, E. Perilaku kesehatan berisiko. Kunci jawaban E. Pembahasan, karena sudah ditemukan data-data yang menunjang keluhan seperti pusing, leher kaku, dan memiliki kebiasaan hampir setiap hari mengkonsumsi ikan asin. Tidak ada pantangan terhadap makanan, serta jarang olahraga. Dan pilihan A, B, C, dan D kurang tepat, karena tanda dan gejala pada kasus di atas tidak menunjukkan pada kesiapan untuk meningkatkan pengetahuan, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, ketidakefektifan manajemen kesehatan, dan defisiensi pengetahuan masyarakat. Soal 147. Hasil pengkajian perawat di suatu RW didapatkan 12 dari 30 lansia menderita hipertensi. Berdasarkan hasil wawancara, lansia mengatakan sudah mengetahui tentang penyakitnya, tetapi sulit untuk mematuhi perawatannya. Selanjutnya, perawat bermaksud memberikan informasi tentang perawatan penyakit hipertensi dengan metode diskusi. Pertanyaan soal, apakah nama level pencegahan yang dilakukan oleh perawat di atas? Pilihan jawaban, A. Prevensi primer, B. Prevensi tersier, C. Proses kelompok, D. Tindakan mandiri, E. Prevensi sekunder. Kunci jawaban A. Pembahasan, prevensi primer adalah suatu tindakan keperawatan yang ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, dan bentuk tindakan keperawatan yang dapat dilakukan pada kelompok lansia dengan hipertensi adalah promosi kesehatan, perlindungan spesifik, pemeliharaan kesehatan, atau mengatasi kondisi yang tidak sehat, dan mencegah penyakit serta dampak penyakitnya yang lebih lanjut. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih buat kamu yang sudah menyaksikan video ini. Buat kamu yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menontonnya berkali-kali biar paham. Dan juga buat kamu yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga tanda loncengnya. Biar kalau ada video terbaru dari saya, kamulah orang pertama yang akan mengetahuinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.